12.500 kasus per November, belum dihitung Desember ini. Apalagi HIV sekarang kan meningkat. Iya, HIV saja itu tidak bisa terdeteksi 5 tahun, tidak bisa. Oh, itu dilakukan oleh orang-orang yang pendidikannya tinggi. Kasus-kasus yang mungkin sangat tidak kita inginkan. Itu awal mulanya bercanda. Bercanda, betul. Nah, jadi biasanya mereka berbuat di akhir tahun, maka terjadilah proses aborsinya di Februari Maret. Halo semuanya. Kembali lagi di channel Adperience. Kali ini sangat spesial karena studio Adperience diambil alih oleh tim kampanye Bold Ramah Anak. Nah, sekarang kita sudah kedatangan tamu-tamu spesial. Tapi sebelum ngobrol, saya pengen ngucapin selamat buat kalian semua yang sudah sudah berhasil melalui pandemi ini dengan segala dramanya, segala drama, suka dan duka. Gitu ya. Yang paling duka sebenarnya gini, kita kan almost 2 years, hampir 2 tahun, we're living in a bubble. Kita seperti hidup dalam gelembung gitu, dan dengan ruang gerak yang terbatas. Salah satu dukanya sebenarnya banyak sekali berita, banyak sekali kejadian, dan ini memang berdasarkan survei meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Nah, kita akan ngobrolin soal ini, soal kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dengan para tamu yang spesial, perempuan-perempuan keren, teman-teman saya. Di sini ada salah satu idola saya nih, salah satu penggerak literasi dan pemerhati isu perempuan dan anak. Ada Kak Yuli. Halo Kak Yuli. Hai. Dan di sini ada perempuan yang juga tidak kalah kerennya. Ada Kak Foni. Selamat datang Kak Foni. Halo, terima kasih sudah mengundang. Oke. Nah, kemudian ada ini nih, salah satu bidan yang lumayan disegani di Buol ini. Ada Kak Ria. Halo Kak Ria. Halo, Assalamualaikum. Dan ini jujur ya, ini idola saya dari SMP ini sebenarnya. orangnya pintar sekali. Ada Kak Ida di sini, guru keren dari SMA 1. Halo Kak Ida. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang semuanya di studio Adperience. Terima kasih. Apa kabar nih? Baik-baik ya. Alhamdulillah. Baik. Walaupun kita akan membicarakan isu kekerasan seksual terhadap anak, tapi sebisa mungkin kita ngobrol ringan lah. Ya, jangan terlalu serius. Takutnya ini sudah isu yang serius, kita serius, orang nanti lari, nggak mau nonton, gitu ya. Betul. Nah, teman-teman, saya sebenarnya penasaran sih terkait berita yang akhir-akhir ini muncul dan selama pandemi itu ya. Rata-rata kekerasan seksual dan itu korbannya adalah anak-anak di bawah umur. Apa tanggapan kalian soal ini? Mungkin saya dari Kak Ida dulu ya. Oke, terima kasih sebelumnya ya. Saya bersyukur sekali nih diundang di sini. Akhirnya bisa ada teman ngobrol, membicarakan isu yang sangat krusial sekarang. Terutama untuk saya sebagai guru pribadi, sangat miris sekali melihat kondisi ditambah 2 tahun ini belakangan. Karena tambah learning loss, kehilangan proses pembelajaran anak-anak, ternyata di rumah yang seharusnya itu menjadi tempat teraman buat mereka, lingkungannya mereka yang mereka kenali itu harusnya menjadi tempat teraman buat mereka, ternyata justru bertambah kasusnya, kasus untuk kekerasan terhadap anak ini. Itu sungguh sangat memprihatinkan, apalagi saya ibu ya, ibu Betul. 3 anak gitu ya. Jadi kayak dengar berita itu lagi, kok dulu lihat di berita, di TV, sekarang kok sudah ada di sekitar kita ya? Kok sudah ada di kabupaten kita? Aduh, kayak gimana gitu. Dekat sekali gitu Iya. ya? Betul. Kalau Kak Ria sendiri bagaimana? Kalau saya Sebagai nakes ini? ya, kalau saya sih sebagai nakes, ya miris memang ya. Jangankan 2 tahun terakhir, sebelumnya saja betul. banyak kasus yang seperti ini biasa saya dapatkan. Cuma kan yang namanya profesi, tanda kutip ya, tetap dikedepankan itu. Cuman ini sekarang kayaknya memang harus betul-betul pengawasan dari orang tua. Pengawasan dari orang tua, baik itu orang tua, lingkungan, terutama lingkungan sosial. Dan paling tidak juga
ada agama di dalamnya, didasari dasar-dasar agama mungkin. Nah, seperti yang ini tadi Ibu Ida dia bilang, ini dianggap sudah aman di rumah, ternyata masih seperti ini. Itu karena mungkin edukasi ke anak mungkin perlu ditingkatkan lagi seperti itu. Sebagai seorang ibu, kita adalah ibu guru di sekolah, tetapi guru pertama seorang anak itu adalah ibunya. Itu keluarga terlebih dahulu. Ya, kalau Kak Foni ngelihatnya gimana nih berita akhir-akhir ini? Aduh, Betul, seremnya. berita yang mengerikan Iya, sebenarnya. mengerikan sekali. Nggak mau nonton tapi terpapar terus tiap hari. Nggak mau nonton TV, ada di IG, ada di Facebook. Ketemu teman juga ceritanya ada juga mengenai kekerasan gitu ya. seksual ini. Nah, dari dua ibu-ibu, dari ibu guru dan ibu bidan sudah sepakat bahwa memang terjadi peningkatan. Nah, saya sendiri sebagai mamah-mama juga mengamati, dan kalau kita lihat data dari Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak memang ada kenaikan. Dari 2019 saat diundang saya scrolling apa yang menjadi latar belakang kita sehingga perlu membahas isu ini. 2019 11 ribuan kasus yang dilaporkan, belum lagi yang tidak. Kemudian 2020 naiknya hanya relatif sedikit, 2%. Kalau kita lihat pertumbuhan penduduk di taruhlah Kabupaten Buol, tempat kita ada sekarang, itu kurang lebih memang 2%. Jadi memang trennya seiring. Tapi dari 2020 ke 2021, dari 11.500-an kasus yang terlapor, ternyata langsung naik 12.500 kasus per November, belum dihitung Desember ini. Berarti ada kenaikan 11%. Jadi kalau dibilang ada kenaikan itu biasa, tapi ini berarti ada lonjakan. Lonjakannya itu dari 2% pertumbuhan ke 11% pertumbuhan. Itu memang berarti kita bertiga sudah mengamati. Nanti kita tunggu lagi pendapat berikut, tapi memang ada kenaikan dan kenaikannya itu tidak biasa, ternyata melonjak. Bagaimana saya sebagai mama-mama tentu merasa sangat khawatir. Nah, demikian mungkin kira-kira. Nah, sebagai mama-mama juga ini menggerak literasi, melihat berita akhir-akhir ini seperti apa Kak Yuli? Ya, kalau menurut saya ya, ini perlu menjadi perhatian kita semua, bukan hanya sekedar wacana. Perlu kita meningkatkan rasa empati, kepedulian. Karena hal ini terjadi di sekitar kita. Kita tidak bisa lagi diam, cuma dengar berita, cuma ada berita di sana. Kita perlu melakukan satu aksi. Bagaimana supaya tindakan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak bisa ditekan. Jangan sampai hal itu terjadi pada anak kita, pada saudara kita, pada adik kita, atau keluarga kita. Jadi kalau menurut saya, tanpa perlu menunggu ada lonjakan yang lebih tinggi lagi, sekaranglah kita harus memulai satu aksi. Kita tunjukkan bagaimana kepedulian, bagaimana aksi kita yang mulai dari kecil-kecil, misalnya mengajarkan sex education terhadap anak sejak dini. Hal-hal yang bahasanya bisa dimengerti oleh anak-anak, begitu pula pada remaja. Mungkin boleh diajarkan untuk mereka bagaimana melindungi diri sendiri, untuk speak up, untuk bicara kalau satu hari nanti terjadi tindakan yang tidak kita inginkan. Ya. Mungkin dari saya begitu saja, dan saya sangat setuju dengan pendapat kakak-kakak di sini, karena terus terang kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak itu satu dilema, dan sampai hari ini belum ada
tindakan dari pemerintah atau orang terkait yang bagaimana caranya untuk mencegah hal ini. Pencegahan itu paling penting. Iya. Nah ini sebenarnya kasus kekerasan seksual ini kan sebenarnya sudah terjadi dari dulu sebenarnya. Tapi ternyata trennya meningkat ketika ada pandemi. Mungkin karena itu ya, we're living in a bubble. Kita betul-betul hidup tidak bisa kemana-mana, mungkin entah stres, mungkin financial reason juga ada. Nah, ini sebelum kita lanjut, saya pengen disclaimer dulu ini. Karena gini, banyak yang tanya ke tim Bol Ramah Anak gitu, tim kampanye. Ini kalian harusnya mengundang salah satu narasumber, karena selama ini di kampanye kita tidak pernah mengundang narasumber yang katanya harusnya ada mengundang penyintas anak atau anak korban kekerasan seksual. Tunggu dulu gitu ya. It's a big secret ya, bicara soal kekerasan seksual itu sesuatu yang trauma yang tidak semudah itu untuk setiap orang mau sharing gitu. Kedua, kalau kita ingin kemudian kan menyoal isu anak gitu ya, kita pasti akan ngobrolin soal hak-haknya. Nah, kalau kita mau mengarus utamakan hak-hak anak, terus membuat ini sebagai satu isu yang besar dan menjadi perhatian banyak orang, yang paling harus kita ajak ngobrol adalah kelompok umur yang selalu menjadi persoalan buat kekerasan seksual terhadap anak. Mereka lah yang menyebabkan, harusnya seperti itu. Siapa mereka ya? Orang dewasa. Jadi sebenarnya untuk mengarus utamakan hak-hak anak ya, yang harus betul-betul ada di front terdepan adalah orang-orang dewasa. Nah, ini saya mau ke Kak Foni dulu nih. Ya. Soal anak dengan orang dewasa, gitu ya. Tanpa bermaksud kemudian membuat kontradiksi, tapi kan gini, kita ini hidup di kultur yang benar-benar membuat jarak antara orang yang tua dengan yang muda, gitu ya. Khususnya gini, dalam mengungkapkan pendapat itu kita betul-betul seperti dikasih gap. Jadi antara ibu dan anak ini punya gap yang sangat besar, sehingga untuk terbuka anak-anak itu, apalagi isu sensitif atau masalah persoalan sensitif yang mereka alami itu akhirnya tidak ada. Ini sebagai orang tua, ada tidak sih kemudian kayaknya kita sebagai orang tua memang harus lebih aktif menanyai anak atau gimana gitu? Oke, jadi memang jadi problem tersendiri juga. Karena tadi itu untuk mengkomunikasikan maksud kita dalam mengedukasi anak supaya terhindar dari tindakan-tindakan kekerasan seksual maupun nantinya dia jangan sampai jadi pelaku. Betul. Ya, itu memang jadi kendala bahwa memang kultur kita itu ya harus hormat orang tua, tidak boleh bicara sembarangan dengan orang tua misalnya. Akhirnya ada gap kan antara orang tua dan anak. Tapi saya sangat bersyukur mulai generasi X sih sebenarnya yang kita ini umur kelahiran 80-an itu sudah mulai kalau pengamatan secara awam ya, sudah mulai ada hubungan yang rileks lah dengan anaknya yang sekarang. Jadi kita sudah sebagai mama, sudah sebagai papa misalnya, sudah sebagai orang tua, sudah agak rileks. Bagaimana kalau menurut mama-mama yang lain? Kalau saya pribadi ya sama anak-anak gitu. Kalau segankan zaman-zaman saya ya, betul. Masih segan. Mau ngomong apa ditahan. Betul. Kalau kita dulu sebagai anak, posisi anak ke orang tua itu yang top dulu kan diari kan, paling tulis diari. Catatan hari itu. Ke orang tua itu kalau tidak ada persoalan luar biasa, kita tidak akan bicara. Istilahnya ngobrol. Betul. Spesial untuk orang tua saya sebenarnya sih sudah kasih kebebasan misalnya. Ada yang menyatakan cinta misalnya, sebatas itu sudah menyampaikan, tapi untuk selebihnya dari itu kan belum ada. Betul. Tapi kalau yang pengalaman sudah sebagai orang tua ke anak, sekarang kan kita sudah lebih terbuka lah dengan anak. Misalnya kakak, kenapa ada yang
mah om itu misalnya sentuh apa misalnya apa dada atau apa. Jadi kakak tidak boleh ya kalau untuk misalnya kita sudah bisa edukasi lebih rileks dengan anak kakak untuk dada, misalnya alat vital ya pakaian dalam. Yang masuk dalam pakaian dalam itu kan tidak boleh orang lain sentuh kecuali kakak, karena itu milik kakak. Kecuali atas izin misalnya dokter atau mama atau orang lain yang ada keperluan yang masuk akal lah. Kalau saya pikir sih begitu. Kalau sekarang syukur ya orang tua generasi X kepada generasi sekarang yang anaknya itu generasi Z ya, abjad. Jadi itu sudah ada perubahan lah paradigma orang tua lalu dengan yang sekarang paradigmanya. Syukur-syukur sudah ada perubahan, walaupun memang tidak seperti orang bule-bule yang lebih terbuka sekali, tapi lebih sudah teman begitu. Iya, sudah saya lihat ada sebagian besar orang tua yang sudah mulai rileks dengan anak, sehingga penyampaian untuk hal-hal komunikasi kekerasan seksual saya harapkan, kita semua harapkan bisa lebih terbuka. Harusnya sih memang sudah artinya orang tua dan anak kan sama-sama sudah bisa mengakses media dengan mudah gitu ya. Harusnya kita sudah lebih relatable lah ngomongin soal isu-isu yang berkembang di dunianya anak kita, terus sama dunianya kita yang memang mungkin gap umur ada, tapi harusnya keterbukaan harusnya tetap klop dong ya. Nah, itu kan tadi soal parenting. Bicara soal edukasi sejak dini terkait, mungkin kalau edukasi seks itu masih terlalu berat buat bahasa di Indonesia, mungkin kita pakai edukasi terkait pengenalan organ dan kesehatan reproduksi mungkin ya. Nah, Kak, kalau di sekolah sendiri ini kan di SMA 1 ya, SMA favorit orang-orang di Bunga. Di SMA 1 mungkin ini kan sebenarnya masih pro dan kontra untuk kemudian edukasi seks itu dimasukkan ke dalam kurikulum khusus. Iya. Tapi gini, mungkin enggak sih sebenarnya kita itu, saya pun dulu edukasi seksual apa sih saya tahu soal itu, karena kayaknya generasiku belum paham deh soal itu waktu masih jadi siswa, kayaknya enggak apa sih itu. Nah, tapi sekarang saya pikir saya pernah mendapatkan edukasi seks itu secara tidak langsung, mungkin lewat mata pelajaran mungkin seperti biologi sebenarnya kan, terus PPKN apa sih, kita jadul banget ya PPKN. Itu apa sekarang mungkin tentang belajar tentang pendidikan nilai, budi pekerti, itu kan sebenarnya ada di kurikulum yang berlaku sekarang. Nah, kalau dari Kak Ida sendiri, ini kan kita belum ada kurikulum khusus pendidikan seks, memasukkan pelan-pelan edukasi seks ini bagaimana sama murid-murid di sekolah? Kalau tadi itu masalah kesehatan reproduksi remaja ya, itu kan sekarang sudah ada ekstrakurikuler khusus tuh. PIKR, Pusat Informasi Konseling Remaja. Jadi dalamnya itu memang membahas yang seperti itu, edukasi baik tentang seks, narkoba, itu sudah ada. Cuma namanya organisasi, anak-anak ya terbatas yang masuk, biasanya yang berminat saja. Mereka itu sampai sosialisasi ke SMP, ke SMA untuk tentang kesehatan reproduksi remaja itu. Cuma karena jangkauannya sedikit ya, namanya ekskul kadang ada yang anak-anak mageran, anak kaum rebahan, jadi tentu malas tuh ikut ekskul. Apa ekskul gitu kan? Nah, jadi biasanya kalau saya pribadi sih, saya tanamkan nilai-nilai itu ketika proses pembelajaran berlangsung, karena memang harusnya ada ya, harusnya ada, karena itu bukan lagi pembicaraan di luar lingkungan kita, itu sudah tentang kita, lingkungan kita sendiri, jadi harusnya memang masuk ke dalam kurikulum tersendiri. Tapi minimal saya sudah mencoba untuk berbuat, minimal berbuat dengan mencoba memasukkan nilai-nilai itu di dalam proses pembelajaran. Jadi biasanya ketika anak-anak nyalin atau ketika di awal pembelajaran ada kasus nih, tadi pagi ada berita nih, ada enggak yang nonton berita? Nanti diselipkan sudah di situ, masukkan. Nah, jadi yang seperti itu waspadai yang di sini minimal beban moral ya. Kadang guru itu
yang jangan sampai cuma transfer ilmu. Kalau cuma transfer ilmu sekarang ada Google, Iya. ada Wikipedia. Tapi Googling. karakter itu yang tidak, kalau seandainya cuma transfer ilmu pasti tergantikan. Tapi kalau nilai-nilai karakter itu disitulah peran kita semua, Iya. bukan cuma guru, semua orang dewasa itu Lingkungan. berperan untuk memberikan edukasi, pendidikan, karakter, nilai-nilai kepada anak-anak. Nah, itu kan kita belajar soal pendidikan karakter untuk memberikan pemahaman ke anak-anak, hindari perilaku-perilaku yang tidak pantas. Iya. Nah, bicara spesifik nih ke karya kita sekarang soal kesehatan reproduksi. Dari pengalaman menangani pasien-pasien remaja selama jadi bidan di rumah sakit, itu seberapa penting sih sebenarnya kemudian Sebenarnya kita harus paham kesehatan iya, reproduksi? Sebenarnya kalau yang namanya kesehatan reproduksi semua harus paham ya, terutama orang tua. Orang tua dulu yang harus paham, memberikan edukasi dini terhadap anak, didapatkan mungkin juga ada dari sekolah, kata Ibu Ida bilang toh, dia sudah dapatkan yang seperti itu, sedikit banyaknya paling tidak ada dasar. Ada dasar seperti itu. Pada saat dia akan melakukan sesuatu, dia akan berpikir, oh sama dengan Ibu Foni bilang tadi, saya akan jangan dipegang ini, yang di dalam baju tidak boleh dipegang sekarang ini. Catatan satu, kenapa biasa pelecehan seksual terjadi sama orang tua biasanya? Orang di rumah itu sendiri, tanda kutip ya, orang tuanya. Kasus Pelecehan. incest Ya, gitu ya? ya, seks terhadap anak. Bagaimana? Sebenarnya seperti ini, anak, sekarang kan anak itu kalau dia masih SD kan, SD itu kebanyakan dia sekarang sudah haid. Iya, kelas 4. Iya kan? SD kelas 4. Karena kenapa? Ini sosial media. Sosial media ini sudah memicu kan? Jadi ini mungkin pubertasnya anak sudah mulai keluar. Lebih cepat sekarang. Lebih cepat. Kalau kita kan dulu paling SMA Iya, atau betul. SMP akhir. Pubertas anak sudah mulai keluar. Maka disitulah kita mengajarkan itu anak. Jangan seperti ini seperti ini jangan. Karena yang seperti ini bisa saja kalau kamu dikasih begini, kamu akan tanda kutip hamil, seumpama kalau dia sudah halangan kan, maksudnya sudah haid, sudah menstruasi. Dan kalau kita menyimak dari kasus-kasus yang pernah saya lihat sendiri, iya, itu banyak. Pada remaja itu. Remaja, masih sekolah. Karena saya lihat di sini kebanyakan anak sekolah rata-rata kos-kosan. Iya. Dia pendekatan dengan keluarga itu kurang, komunikasi dengan keluarga itu kurang. Saya nggak tahu bagaimana, mungkin orang tua mungkin yang terlalu sibuk kah. Tapi paling tidak kan kalau orang tua juga sibuk, sempatkanlah. Mungkin setiap hari tanya, ini bagaimana, kamu keadaannya begini. Mungkin yang dulu nilainya naik, sekarang mungkin pelan-pelan turun. Pertanyaan seperti ini. Kenapa bisa ya anakku jadi murung? Kenapa nilainya langsung turun? Apa? Kita perlu bicara. Kita harus berpikir, sebagai orang tua, kita harus berpikir kenapa bisa dia langsung turun nilainya, seumpama kan? Turun nilainya, terus bawaannya yang dulu ceria, sekarang jadi pendiam. Kalau kita berbicara masalah seks, dia menangis atau bagaimana, kan itu kita lihat perubahan itu dulu dari anak. Biasanya seperti itu. Jadi mereka yang biasanya sudah ada yang namanya pelecehan, pas dia ditangani oleh nakes, mereka diam, mereka takut kan dengan orang tua, karena tidak ada pembicaraan antara orang tua dengan anak. Komunikasi itu kurang. tidak dekat. Maksudnya begini, karena mungkin anaknya takut bilang sama orang tuanya, justru orang tuanya tidak ada mungkin inisiatif, ada apa dengan anak saya. Kebanyakan, saya sakit ulu hati, seumpama kan sakit ulu hati biasanya kan kalau anak perempuan sudah haid tidak, bisa saja dia mengidam. Biasanya kan kalau orang mengidam itu biasanya memicu, kalau mengidam itu biasanya seperti ini. Orang tua biasa terkecoh dari situ. Makanya, Dia pikir anaknya sakit mah. Sakit seperti ini, pas tes. Padahal sudah kecolongan. Iya, padahal sudah kecolongan. Kasihan kan orang tua. Dan siapa yang mau disalahkan? Sebenarnya siapa yang mau disalahkan? Nah ini berarti penting sekali orang tua untuk paham kesehatan reproduksi. Jangan menganggap seks itu ciri-ciri hal yang tabu. Jangan. Setuju.
Jangan. menganggap seks hal yang tabu. Pola asuh berarti. Iya, sebenarnya. betul. Itu Coba. sebenarnya pola asuh dari awal. Betul. Nah, dari tadi kan disinggung sebenarnya anak tidak mau terbuka, Iya. kemudian orang tua yang jarang mungkin komunikasi, Iya. akhirnya tidak paham hal-hal yang sebenarnya sudah berubah dari Iya, anak. dari anaknya dia tidak lihat perubahan itu ada tidak. Sebagai wanita karir, sebagai ibu tunggal, seberat apa sebenarnya Kak? Maksudnya dirimu kan harus bekerja, terus Kontrol anak. mengontrol anak yang sekarang sudah beranjak remaja. Aduh ya Allah. Iya, jadi bagaimana Kak bisa sharing? Jadi apa ya, struggle-nya sebagai orang tua tunggal, ibu tunggal itu terus terang sangat berat karena kita dilema antara pekerjaan dan anak. Iya, betul. Anak semakin remaja, semakin dewasa, umurnya bertambah itu semakin butuh perhatian. Iya. Nah, jadi yang saya terapkan pada anak-anak karena cuma saya kan yang dia punya. Jadi komunikasi yang diintenskan. Iya. Segala macam hal sekecil apapun, mereka harus menjadikan saya sebagai teman untuk Betul. Itu curhat harus gitu. Iya. Jangan sampai dia pilih curhat sama orang lain yang belum tentu bisa kasih solusi. Mungkin malah menjerumuskan mereka begitu. Kebetulan anak saya 2, laki-laki dan perempuan. Jadi menjaganya itu sama-sama berat. Iya. Iya. Sama-sama Tidak berat. ada sebenarnya bedanya. Tidak ada bedanya sekarang. Tidak ada bedanya. Laki-laki Dulu kan katanya perempuan ya. Iya, Perempuan harus dijaga. betul. Iya, jadi yang saya terapkan karena saya tidak bisa kontrol mereka 24 jam. Kadang saya di kantor itu sampai 10 jam. Apalagi kalau seperti kemarin akhir tahun. Jadi yang saya terapkan itu komunikasi. Sebisa mungkin komunikasi. Pada saat di rumah total tanya, jadi hari ini kegiatannya apa, ngapain, pulang sekolah sama siapa, di sekolah ngapain. Dan saya ajarkan terus terang pendidikan seks sejak dini dengan bahasa mereka. Karena kalau mereka tidak berani bicara sama saya ketika ada satu kejadian, tentu penyesalannya lebih berat. Iya. Penyesalan itu memang kan selalu di belakang. Jadi sebelum saya menyesal, saya usahakan komunikasi yang intens dan jadikan saya sebagai teman walaupun saya orang tua. Itulah yang berbeda dengan orang tua kita dulu kan. Orang tua dulu harus lewat depannya nunduk. Tapi sama anak-anak saya tidak mau membuat gap. Oh ini orang tuaku, tetap mereka menghargai. Saya ajarkan saya orang tuamu harus dihargai. Tapi saya juga bisa jadi temannya kalian. Kalian bisa curhat. Nah begitu sampai anak saya yang cowok kalau suka sama cewek mulai cerita. Itu bukan saya tanggapi dengan marah. Masih kecil tidak boleh pacaran begini bla bla bla. Tapi saya anggap itu masanya dia. Ya, jadi satu langkah bagus. Mereka mau cerita. Begitu juga anak yang perempuan. Jadi intinya komunikasi antara orang tua dan anak harus diintenskan. Hubungan kita harus lebih dekat, bukan sekedar saya orang tua lebih di atas, kalian anak harus di bawah. Tidak. Jadi paling tidak sejajarlah kita dalam hal komunikasi ya. Iya, begitu menurut saya. Pola asuh di rumah, sejajar. Dan juga kita harus ngomongin soal sejajar anak laki-laki dan perempuan. Tadi kan kita sempat heboh tuh. Anak perempuan diajarkan jangan sampai ini, jangan sampai itu untuk tidak jadi korban. Kita lupa sebenarnya anak laki-laki juga mungkin harus kita ajarkan bagaimana untuk tidak jadi pelaku. Oke. Kalau Kak Foni sendiri, Betul. Sebenarnya kalau untuk perempuan dan laki-laki yang tadi sempat bincang-bincang santai sebelum kita behind the scene. Iya, behind the scene tadi bahwa memang laki-laki perempuan itu sama dalam arti bisa jadi korban. Betul. Iya. Satu. Jadi ajarnya sama saja dengan perempuan. Kebetulan anak laki-laki, tapi tetap saya ajarkan walaupun laki-laki karena yang kakak sudah remaja, bagian-bagian mana yang tidak boleh disentuh. Kalau disentuh, bilang jangan.
Atau kalau tidak bisa, kalau dipaksa langsung minta tolong, langsung melapor sama mama, kemudian kalau anak yang 4 tahun, bicaranya saja masih cadel, tapi tiap misalnya habis mandi kan masih dimandikan. Kebetulan kan mereka berdua ini ASI. Saya perhatikan kalau ASI sampai 2 tahun, kebiasaan meraba payudara mama masih ada. Sampai 3 tahun masih ada. Tapi mulai 3 tahun ini, saya pikir penyesuaian. Setelah lewat 3 tahun, mulai saya bilang, adik dan kakaknya juga yang dulu saat masih lepas ASI, adik itu tidak sopan nih. Jadi begitu dia, oh maaf mama, Dev lupa, adik lupa misalnya. Tidak sopan toh? Iya tidak sopan. Pegang bagian-bagian tertentunya orang itu tidak sopan. Jadi sejak dini kita bicara ringan saja, supaya jangan sampai maksudnya yang bisa dia mengerti. Karena tiap anak juga kan unik. Ada beda. Kebetulan anak ini cerewet, jadi tidak sopan ya. Jadi dia tahu bahwa tidak sopan itu tidak baik. Dia berusaha untuk tidak melakukan. Jadi memang dia tidak melakukan. Kalau misalnya dia lupa atau tidak sengaja, dia akan minta maaf, mama maaf, adik tidak sopan. Maaf tidak lupa, adik lupa, dia bilang begitu. Jangan sampai nantinya kan dia melakukan dijauhkan, dia maksudnya anggap itu biasa, tapi ternyata itu tidak, hal yang tidak boleh. Kenapa kita berharap juga mereka tidak jadi pelaku? Tentu saja beban orang tua juga, karena ada artikel juga saya baca tidak sengaja muncul di feed di Instagram yang kasus di Jepang kan, orang tuanya incest, lahir dia, kemudian dia berperilaku menyimpang secara seksual sampai membunuh, penyimpangan seks, kemudian membunuh, memutilasi, pokoknya kejahatan luar biasa. Saat ditangkap, yang bunuh diri siapa? Ayahnya, karena ayahnya merasa bersalah. Kemungkinan karena kesalahan orang tua. Jangan sampai kita semua merasakan hal yang sama. Jadi tentu saja selain mengajarkan untuk tidak jadi korban, tadi kan dikatakan juga preventif, lebih preventif. Karena kalau melapor belum tentu laporannya diterima, belum tentu laporannya terbukti, belum tentu mau melapor. Jadi mending mencegah. Ya, untuk pelaku juga, ya kita berdoa semua, mudah-mudahan semua kita dijauhkan dari kasus-kasus pelanggaran seperti ini, supaya kan anak orang lain jangan jadi korban. Selain itu kalau sudah jadi pelaku, kemudian ada berbagai macam sanksi yang akan menyusahkan dia sendiri. Jadi kemudian kalau saya pribadi bilangnya itu kan nggak mungkin cuma satu kali, pasti anak-anak lupa. Jadi tidak juga saya jadwalkan ya, saya jadwalkan ya tiap ada kesempatan. Iya, tiap ada kesempatan, kemudian ada momentum khusus. Iya, gitu ya? ada momen-momen tertentu atau ada kejadian khusus yang kita langsung sampaikan. Jadi langsung nyerempet juga ke kakak dengar tidak boleh juga begini-begini. Jadi sekalian sambil jalan lah. Jadi pendidikan seks ini sebenarnya penting dan harus disesuaikan saja sebenarnya dengan umur anak gitu. Dan harus diulang. Sekali dikasih tahu, jangan bosan, betul. Oh iya, yang kalau boleh menambahkan juga, kita harus perhatikan anak itu kan unik. Jadi belum tentu yang kita lakukan ke kakaknya sama dengan adiknya. Jadi perbedaan karakter itu harus fleksibel lah, tidak usah terlalu tegang. Tapi yang penting kita menyampaikan sih. Saya pribadi belum sempurna 100%, kalau sama anak juga barangkali masih ada kekerasan juga dalam hal suara dan tapi paling tidak ibu ya. Mama ini maya-maya terus pasti kan begitu. Ya, acara-acara seperti ini sebenarnya juga jadi pedang mata dua kan buat kita. Betul. Bicara soal pelecehan seksual, dan ini masih banyak kemudian di masyarakat yang bingung pelecehan seksual itu tindakan apa saja sih yang termasuk dalam pelecehan seksual ini. Nah, kita lihat yuk pendapat masyarakat di Bool tentang apa saja sih pelecehan seksual yang mereka tahu.
mau rayu-rayu. Istilahnya kayak di-shoot-shoot begitu Dan? Dipanggil berapa seperti apa? Melontarkan kata-kata yang tidak senonoh atau mungkin grepe-grepe. Cewek dan cantik, seksi, pegang-pegang. Apanya? Badannya. Perempuan itu yang tidak bisa disentuh itu semua. Kasihan harga diri kita perempuan. Nah, itu kan tadi ada yang bilang sentuhan, kemudian sebenarnya sweet-sweet, itu mereka sebenarnya masyarakat sudah paham. Kak Foni nih, sebenarnya apa sih pelecehan seksual, tindakan apa saja yang termasuk dalam pelecehan seksual kalau dari Kak Foni sendiri? Ya, jadi kalau pelecehan seksual ini kategorinya kalau kita lihat dari pendapat-pendapat teman-teman semua kan masih debatable. Jadi belum ada standar yang pasti, tapi intinya kembali lagi ke diri kita. Saat kita tidak nyaman diperlakukan, that is, itu adalah pelecehan seksual. Intinya tidak ada persetujuan dari kita, ya apakah itu catcalling, apakah itu disentuh, ketika kita merasa tidak setuju dan tidak nyaman, itu adalah pelecehan sebenarnya. Iya. Pelecehan seksual, ini kita kan bicara soal anak yang sering kali kita belum berangkat ke pencabulan, kita di pelecehan seksual dulu yang dianggap ringan. Iya. Paling ringan dalam kasus kekerasan seksual ini kan ada 15 kalau menurut Komnas Perempuan ya itemsnya gitu. Tapi bicara pelecehan seksual yang kayaknya hampir tiap hari itu dialami sama perempuan, sama anak-anak di bawah umur, karena dianggap apa karena kita kelompok rentan atau bagaimana? Rentan kali ya. Tapi yang mirisnya itu kok kayaknya masyarakat seperti mewajarkan, menormalisasi pelecehan seksual. Akhirnya ada, kalau istilahnya penjual ada repeat order. Ya, ada pengulangan. Karena ada pembiaran mungkin. Jadi terulang kembali. Iya betul, mungkin saya ke Kak Ria atau Kak Ida boleh jawab. Ini kan pengulangan yang seperti ini dari hanya sekedar meraba-raba, kita tidak tahu. Mungkin karena dia merasa aman melakukan itu, alah cuman begitu leh. Kan biasa kan kita di masyarakat seperti itu, akrab sekali. Ini apa ya? Sebenarnya kayak harusnya tidak boleh seperti itu, tapi kita seperti mentabukan, tapi kemudian membiarkan juga. Ini sebenarnya kalau dari Karya lihat yang seperti ini, pelecehan yang kita biarkan, kemudian dianggap biasa saja. Oke, kalau yang seperti ini ya, menurut saya, sesuatu yang seperti ini biasanya awalnya itu bukan menyalahkan orang tua lagi. Tapi pengenalannya itu dulu, bagaimana tentang seks, baik itu laki-lakinya atau perempuannya. Karena kenapa? Di saat dia meraba, kan kita bilang tadi cuma meraba, tidak apa-apa kan? Tunggu dulu, yang meraba, yang namanya seks, awalnya meraba dan akhirnya timbul yang namanya syahwat. Mau mencoba dan akhirnya terjerumus. Kenapa? Karena mereka ingin mencoba sesuatu yang seperti ini. Mungkin dia tahu kalau saya berhubungan seperti ini saya akan hamil. Tetapi di situ lagi dia berpikir, banyak kok obatnya. Muncullah. Bukan cuma anak yang di bawah umur kayak anak SD, bukan. Anak SMP saja masih sering kita dapatkan. Kenapa? Karena mereka mungkin yang namanya perbuatan seperti itu, dia melakukan seks seperti itu. Kalau saya hamil paling saya gugurkan aman. Padahal dia tidak tahu ke depannya itu apa yang akan terjadi ke si perempuannya ini. Iya kan? Seks dini, kenapa itu perempuan banyak yang mengalami yang namanya kanker serviks ya? Kanker serviks. Ya, kanker serviks karena seks dini. Itu di bawah umur. Sebenarnya sistem reproduksi yang harusnya perempuan alami itu di usia 20 tahun. Ini informasi penting. 20 tahun kan kalau di undang-undang perkawinan itu 19 Makanya tahun, kenapa biasanya boleh ini harus dirujuk ke rumah sakit.
Kalau dia ke puskesmas, umurnya berapa? Umurnya 13 tahun. Dia harus dirujuk ke rumah sakit. Kenapa? Padahal bagus sakitnya, dia bisa bagus kayaknya bisa kerja sama antara pasien dengan bidannya sendiri atau nakesnya sendiri. Tapi kenapa? Iya, karena itu kan masih beresiko. Namanya resiko tinggi. Itu anak. Karena kenapa? Untuk kedepannya dia tidak tahu. Hari ini dia melakukan dengan si A. Besok dia putus dengan cowoknya, mungkin dia melakukan dengan si B. Iya kan? Seks dini, mulailah yang namanya seks dini, ganti-ganti pasangan. Karena dia berpikir saya tidak hamil kok. Kecanduan mungkin. Seks itu bisa. Iya, bisa. Membuat kecanduan juga. Bisa. Karena kenapa? Itu kebutuhan manusiawi kan? Pubertasnya meningkat, dia lampiaskan ke situ. Padahal dia tidak tahu ke depannya apa yang akan terjadi ke depannya. Pergaulan bebas ya, betul. HIV. Bisa saja yang laki-lakinya mungkin perempuannya awalnya mungkin aman, laki-lakinya juga merasa dia aman, tetapi dia pernah melakukan hubungan dengan perempuan yang seperti ini, yang sudah ada virus di dalamnya, ada mungkin virus HIV, ya, ada mungkin ini untuk CA, dia pernah melakukan hubungan dengan perempuan yang sudah CA, kan itu ada virusnya kan, tetap dia ada virus. CA ini apa Kak? Kanker. Serviks. Kanker serviks itu mulut rahim. Jadi sebenarnya faktor resikonya banyak. Banyak sekali. Untuk kedepannya mungkin. Seks usia dini ya? Ya, seks usia dini itu. Apa saja itu Kak? Kalau seks usia dini banyak ya, banyak. Seumpama kanker serviks, PMS, penyakit menular seksual. Itu kebanyakan. Apalagi HIV sekarang kan meningkat. Iya, HIV saja itu tidak bisa terdeteksi 5 tahun, tidak bisa. Dia nanti Kak, biasanya nanti sudah drop, baru ketahuan ternyata dia HIV. Karena sistem imun kan yang diserang. Imunitasnya, daya tahan tubuh, itu yang diserang. Kapan dia turun daya tahan tubuh, itu bisa timbul, itu sudah muncul. Awalnya mungkin dia masih bagus, dia HIV, cuma dia belum terdeteksi kan. Tapi pada saat dia sakit, daya tahan tubuhnya menurun. Pada saat diperiksa dia bisa saja sudah. Mungkin sudah stadium 3 atau stadium 4. Sama dengan kanker serviks. Kanker serviks kalau dia tidak mendeteksi dini, bisa saja dia tahu nanti sudah stadium 3 atau 4. Kebanyakan seperti itu. Dan pembunuh nomor 1 di dunia itu perempuan, pembunuh nomor 1-nya itu kanker serviks loh. Sebenarnya termasuk ini juga enggak sih Kak, gonorea atau apa mungkin bisa di PMS juga termasuk juga ya, itu PMS. Untuk laki-laki kan namanya sifilis. Ketergantungan, obat kuat. Ya kan? Obat kuat, ganti-ganti pasangan. Itu kira-kira umur remaja sudah ada yang mengkonsumsi yang seperti itu enggak sih Kak? Ada. Karena namanya anak. Dan ini kemudahan mengakses info. Ini sebenarnya kan tergantung dari lingkungannya itu sendiri. Lingkungan kan mempengaruhi. Lingkungannya kalau berteman dengan yang seperti itu, yang sering seperti ini ada obat seperti ini, ayo kita coba. Rasa penasaran, rasa ingin tahunya, maka dia coba. Seperti itu biasanya kalau anak. Usia remaja Kak, aduh kayaknya berat sekali jadi guru SMA ini ya. Karena banyak dampak ke depannya akan muncul. Penyakit menular seksual. Ini kita sebelum jauh ke sana, saya balik lagi ke pelecehan seksual. Ini pembiaran tadi itu Kak, mungkin di sekolah ini kan paling sering nih. Salah satu ruang publik yang paling sering terjadinya pelecehan seksual sebenarnya. Misalkan kita bicara soal relasi kuasa. Kalau di sekolah mungkin kita bicara apa ya? Mungkin professional setting mungkin ya, karena di situ ada guru yang kita anggap punya kuasa gitu ya. Dan ada murid yang membutuhkan untuk belajar, membutuhkan nilai yang bagus. Nah, ini biasanya ada pemanfaatan kuasa di situ. Pelecehan seksual ini kan yang paling, karena dianggap tidak akan menimbulkan pengaruh secara fisik atau efek secara fisik. Kakak kalau melihat ini mungkin pernah ada kasus mengalami secara langsung di sekolah tempat ngajar atau? Kita pelecehan seksual selama ini yang kita
mungkin orang tanggapi hanya dalam bentuk sentuhan. Padahal kadang verbal juga loh. Iya, betul. Kalimat. Misalkan biasa yang sering ditemui verbal. Anak-anak, mungkin antara senior ke juniornya atau sesama mereka saja. Ataupun yang kayak tadi antara misalkan yang lebih dewasa ke anak-anak kan. Saya dalam bentuk kata-kata yang sebenarnya itu sangat membuat anak tidak nyaman. Misalkan dia lebih bongsor gitu, mungkin lebih dibanding daripada yang lain. Terus akhirnya kan dikata-katain, mungkin yang dianggap yang lainnya oh biasa, kan cuma diomong bercanda, padahal secara tidak langsung wajar, bercanda. Akhirnya biasanya mulai dari pelecehan baik secara verbal yang mengarah ke arah seksual, atau misalkan ya bahasa-bahasanya anak-anak sekarang gitu ya. Belum lagi kadang pasti ada saja ditemui dalam bentuk sentuhan kayak seperti itu, misalkan baik dari laki-laki ke perempuan, perempuan ke sesama perempuan, atau dari laki-laki ke laki-laki. Itu biasanya mungkin ada yang bercanda, dianggap selama ini anak-anak gitu kebiasaan terbawa kan, cuma bercanda, melihat orang dewasa, bercanda, bercanda megang di sini, misalkan biasa megang di sini, dipegang, dicolek gitu ya, dicolek, dipegang, karena mungkin cuma bercanda. Itu yang sebenarnya sedih sih. Dan pernah juga sampai kasusnya itu kita panggil orang tua, diproses sampai karena si anak itu untung ada anak yang berani speak up, dia langsung bicara, melapor, menangis bahwa dia sudah dilecehkan. Tapi ada juga yang nggak berani bicara, nanti lewat temannya lain yang melaporkan ke pihak guru. Karena kan kadang ketika jam-jam istirahat, ketika tidak ada guru di dalam kelas itu, itu kan biasanya ada saja di antara mereka kasus-kasus yang mungkin sangat tidak kita inginkan. Itu awal mulanya bercanda. Bercanda, betul. Nah, kalau Kak Yuli sendiri ngajarin tidak sih ke anak-anak untuk berani berkata tidak, menolak gitu kalau ada orang asing yang mendekat, terus ini loh bagian tubuhmu yang kamu sebagai perempuan, sebagai anak laki-laki yang harus katakan tidak. Iya. Betul-betul katakan tidak. Iya, jadi untuk berani berkata tidak itu sebenarnya sudah saya ajarkan kepada anak-anak, karena jangan sampai kita sebagai orang tua sebenarnya lebih suka kalau anak iya manut kan. Cuman dalam beberapa hal mereka harus berani diajarkan untuk berani berkata tidak. Nah, itu yang saya ajarkan sama anak-anak saya. Pada awal pengajaran itu, mengajarkan kata tidak itu, terutama anak saya yang perempuan itu sedikit karena dia terbiasa iya, kayaknya dia iya. Jadi dia mungkin harus belajar untuk terbiasa. Jadi pada saat saya ajarkan tidak ada yang boleh sentuh adik. Pokoknya siapa saja tidak boleh kecuali adik sendiri atau bunda. Kakak pun tidak boleh sentuh adik. Masa begitu? Dia komplain kan, masa begitu? Iya begitu, karena itu kan badannya adik, yang punya adik, jadi tidak ada yang boleh sentuh. Terus pada saat adik mau pulang, kalau ada, karena dia pulangnya naik bentor kan, jadi saya ajarkan mandiri. Kalau pulang naik bentor, abang bentornya mau pegang-pegang, harus bilang jangan dan teriak minta tolong, seperti kata Kak Funi tadi, harus teriak minta tolong. Terus dia komplain, kenapa harus begitu bunda? Iya, karena itu berarti tukang bentornya, abang bentornya itu sudah punya niat tidak baik sama adek. Makanya sebelum terjadi apa-apa, adek harus berani bicara, harus berani berteriak dan minta tolong. Jangan sampai pas kejadian yang tidak kita inginkan baru nanti adek menangis gitu kan ngomongnya. Sama kakak yang cowok juga, karena untuk yang cowok rentan juga kan. Iya. Sampai ada kasus sodomi segala macam. Jadi untuk kakak yang cowok kayak begitu. Kalau ada yang mau ajak kakak kemana-kemana, ditawarin apa, terus disuruh buka pakaian, jangan mau, harus berani berkata tidak deh.
Ya kalau kakaknya kan sudah mengerti, sudah sedikit mengerti daripada adiknya. Jadi untuk anak-anak saya sebisa mungkin untuk mengajarkan mereka berkata tidak. Dan saya tambahkan tadi ya, pelecehan terhadap perempuan, dan itu yang saya alami di tempat kerja. Itu bukan hanya dilakukan profesional setting itu ya. Itu bukan dilakukan oleh orang-orang yang kayak yang kayak kita anggap tidak berpendidikan, ekonominya rendah. Itu dilakukan oleh orang-orang yang pendidikannya tinggi, di lingkungan kerja pula, baik secara verbal maupun secara fisik. Jadi jujur saya sedikit ya begitulah dilema. Sebenarnya saya ingin melaporkan karena saya terus terang tidak nyaman. Setiap hari mengalami pelecehan baik secara verbal maupun secara fisik, entah disentuh di lengan, di paha atau di bokong gitu kan. Jadi kadang-kadang saya pengen rekam, saya pernah mengancam sekali lagi saya disentuh dan itu buat saya tidak nyaman, saya rekam dan saya lapor ke kepolisian gitu. Jawabannya apa? Cuma baku seduh. Yang begini-begini ini. Yang melanggar sebenarnya pelecehan seksual. Jadi saya jawabnya gini, padahal ini orang-orang yang berpendidikan loh. Jawabnya gini. Ini anu tidak tahu baku sedu, orang cuma baku sedu. Itu kan bahasa kita di sini kan. Jadi cuma bercanda. Dan itu mereka wajarkan. Dan kalau kejadian itu kita alami tiap hari kan tidak nyaman. Iya, betul. Jadi itu yang kewajaran itu yang pengen sekali saya ajarkan sama mereka, bahwa kita punya hak. Sebagai perempuan saya punya hak untuk menolak disentuh, untuk menolak mendengarkan bahasa-bahasa yang melecehkan. Tapi mereka menganggap saya kolot lah, kaku lah, tidak bisa bercanda lah. Mereka anggap itu candaan, gitu. Padahal itu bikin kita tidak nyaman. Ini kan untuk terjadi sama perempuan yang sudah dewasa, kita sudah pahamlah cara kemudian untuk melawan. Kan biasanya kalau kita kenal kalau di psikologi itu ada fight, flight, dan freeze. Ini kalau semacam Kak Yuli tadi cerita itu kan bentuk fight sebenarnya, melawan balik. Karena kita kan perempuan yang sudah lebih paham, kita sudah lebih dewasa, biasanya paham soal itu. Atau biasanya kalau situasi tidak memungkinkan ketika ada pelecehan seksual, biasanya kita flight tuh, kabur aja lari, pokoknya ambil langkah, laju pokoknya. Tapi ketika terjadi nih Kak Foni sama anak-anak di bawah umur, kebanyakan bahkan di perempuan dewasa pun kebanyakan saya sampai merinding ini. Biasanya kita akan freeze, akan beku, kaku saja gitu. Kita tidak tahu mau berbuat apa karena mungkin ada kan ya namanya benda asing menyentuh kita ya. Itu pasti kita akan ini mungkin nanti juga bisa ditambahkan sama Kak Ria. Tapi bagaimana kemudian ke anak-anak ini penting ini. Preventif tadi itu. Nah, jadi kalau dewasa oke lah, kita sudah ada power lah untuk lari atau untuk fly. Kita paham lah ya kalau itu tidak boleh. Setelah freeze langsung fly, langsung kabur atau langsung melawan. Tapi kalau untuk anak-anak, sempat juga pernah saya cerita di forum sebelumnya, saya berakhir di freeze. Berakhir di freeze kemudian kabur. Jadi tidak berani. Jadi korban waktu itu. Iya, saat jadi korban ya yang ada apa istilahnya itu yang memperlihatkan alat kelamin. Ada kan istilahnya diistilahkan PK, penjahat kelamin. Ya, pas anak-anak satu kali di rumah sendiri di jendela. Bayangkan zaman dulu, di Buol zaman dahulu kala, zaman 90-an. Jangan sebut tahunnya, nanti ketahuan angkatannya. Iya. Nah, kemudian yang kedua, remaja di salah satu kota di Sulawesi. Berarti 3 kali, karena satu di
salah satu ibu kota provinsi di Sulteng, salah satu juga ibu kota di salah satu provinsi Sulteng yang lain. Berarti 3 kali, ya ampun, ada apa dengan kasusnya sama dan berakhir di freeze dan fly karena kabur. Karena kita kaget baru kali itu. Kemungkinan besar kalau anak-anak mengalami terus sudah sering kita edukasi tadi, dia kan sudah tahu, oh iya, habis ini saya harus teriak, minta tolong. Zaman saya lalu dan bahkan dari kecil sampai remaja, akhirnya 3 kali. Ternyata tidak tahu apa yang harus dilakukan karena tidak pernah dengar. Teman-teman tidak pernah ada yang cerita, orang lain tidak pernah ada yang cerita, baru mengalami sendiri dan tidak cerita ke siapapun. Nah, iya kan? Tidak cerita ke siapapun. Kebetulan yang kedua kali itu saya bawa keponakan yang kecil, yang SD. Saya sudah kuliah, dia SD. Berarti dia yang mengalami juga kan? Berakhir saya tarik dia keluar, bayar di rumah makan tersebut dan keluar. Karena kita tidak pernah mengalami kaget. Itu sama saja dengan kalau kita benar-benar jauhkan, kalau kena bencana bingung tahu mau kemana ini. Iya, betul. Jadi akhirnya sendiri kan. Korban banyak, baik yang luka berat maupun meninggal dunia. Tapi kalau di Jepang kita tahu sendiri ada tsunami besar pun, lebih besar pun dari di Indonesia, korbannya hanya sedikit. Karena edukasi Karena ada, tahu mau kemana saat apa yang harus bencana dilakukan, ya kejadian mau kemana walaupun belum pernah mengalami. Diharapkan kalau anak-anak mengalami kejadian yang sama, dia sudah tahu apa yang harus dilakukan. Ya, karena edukasi kita Jadi edukasi itu tidak bisa putus. Oh, 1 hari selesai. Oh, satu minggu jangan bosan. Iya, jadi kayak dijadikan kebiasaan supaya mereka tahu apa maksudnya bisa waspada kalau satu saat kejadian itu terjadi. Betul. Dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini, bersyukur sekali, terutama juga dengan komunitas-komunitas pemerhati kekerasan seksual pada anak. Jadi makin banyak kan orang tua yang terpapar dengan informasi ini. Ya boleh optimis lah mama-mama supaya anak-anak optimis supaya anak-anak saat mengalami kejadian KS ini, kekerasan seksual ini, mereka bisa tahu apa yang harus dilakukan, tidak kayak zaman kita dulu. Mungkin bisa nambah sedikit. Kalau saya pengalaman malah kalau saya di rumah kita main drama-dramaan. Saya kan anak-anak suka atau main acting-acting, orang tua ini ceritanya. atau main apa itu orang-orang gitu loh, boneka-boneka. Nah jadi biasanya main drama-dramaan dengan bapaknya nih. Jadi ceritanya bapaknya ini jadi si penggoda yang mencoba untuk mengganggu mereka supaya itu sinetron ini. Enggak kan, bikin supaya simulasi. Itu tadi kesiapan anak-anak bahwa larinya seperti apa, berteriak seperti apa yang harus mereka ketika baru mentum begini mereka harus bagaimana. Nah itu yang kalau saya pribadi itu yang saya lakukan di rumah kepada anak-anak. Jadi kita main kayak memang mungkin anak-anak kan suka main drama-dramaan. Biasa mereka main boneka-boneka ngomong sendiri. Kenapa nggak kita masukkan yang kayak begitu kan? Kalau saya dan itu jadi pengalaman. Jadi ditambahkan gitu. Jadi kalau saya di rumah gitu jadi kalau saya nanti ada yang pegang begini, oh tidak, lari mereka lari. Menarik ngomong gitu. Akhirnya sering-sering simulasi kan kayak tadi di Jepang itu bencana kenapa karena mereka sudah terbiasa ketika terjadi sudah tahu apa yang harus dilakukan. Iya. Boleh dicontoh ini. Iya ya. Jadi tergantung minat anak-anak ya. Iya. Kita misalnya kayak yang suka drama, kita masukkan pendidikan seksnya di situ dari segi drama. Jadi kalau misalnya anak suka main apa begitu, menggambar atau apa bisa kita masukkan di situ kan. Iya tergantung. Ini pentingnya itu komunikasi tadi. Jadi orang tua paham ini kesukaannya anak-anaknya apa. Jangan sampai mohon maaf nih, saya kan belum jadi orang tua ya. Tapi menjadi orang tua tidak semudah itu. Kayak kita pikir yang penting dia dikasih uang jajan apa, HP terbaru, gadget lengkap. Tapi ternyata sebenarnya memahami anaknya itu penting. Tidak perlu maksudnya waktu ya. Sekarang kan kebanyakan mama kerja. Coba lihat di sini saja kerja semua. Gimana perhatian ke anak? Tidak, maksud saya tidak perlu kita juga memang ada
opportunity cost selalu ya, ada yang dikorbankan, tapi waktu taruhlah ada yang dikorbankan, tapi kualitasnya tidak. Jadi tadi kayak iya sudah dijelaskan tadi juga. Iya. Komunikasinya itu berkualitas. Iya. Setuju. Ini kan sebenarnya hampir, kalau menurut Komnas Perempuan ya, hampir semua perempuan sebenarnya sudah, anak-anak termasuk anak-anak perempuan sudah pernah mengalami pelecehan seksual. Termasuk mungkin kekerasan seksual yang menuju ke perkosaan gitu ya. Saya penasaran kalau di daerah kita nih Bu Bidan ya, seberapa sering sebenarnya kalau di sini ada IGD khusus kebidanan gitu ya, itu seberapa sering sebenarnya menerima kasus ini? Kita hanya ingin tahu saja kan, karena aduh ini menakutkan sekali. Seberapa sering sebenarnya kasus sih kalau di Buol? Kalau saya lihat sih semenjak saya kerja ya, kalau saya lihat sih ada waktu-waktu tertentu di mana itu memang betul-betul banyak. Musiman. Aduh, bukan musim. Ada fenomena khusus. Anggaplah dia musiman. Musiman bukan juga, tapi kan di bulan-bulan ini tetap ada. Cuma maksudnya kasusnya sedikit mungkin, atau mungkin 1-2 orang saja. Tetapi kalau yang saya lihat dari kemarin-kemarin 10 tahun ini, 10 tahun saya di rumah sakit kan, 10 tahun terakhir kalau saya perhatikan itu awal tahun. Terutama dia Februari Maret. Kenapa? Akhir tahun biasanya jalan dengan cowoknya. Biasanya. Lepas kontrol kan, namanya saya mau pergi tahun baru dulu Mak, dengan si ini, dengan temanku si ini, mungkin mau dia dewasa, mau dia remaja. Orang tua biasanya kan, apalagi anak-anak kos-kosan, mungkin kebebasannya beda kan dengan yang di rumah, beda kan. Jadi biasanya mereka berbuat di akhir tahun, maka terjadilah proses aborsinya di Februari Maret. Jadi kasus aborsi, aborsi yang berarti kan aborsi kan sebenarnya ilegal ya? Ya, tergantung. Tapi ada namanya provokatus. Provokatus itu yang disengaja kan. Ada memang yang aborsinya itu memang dasarnya dia masih bisa bertahan. Ada memang yang sudah tidak. Ada malah yang provokatus itu yang sudah memasukkan obat lah, minum apalah. Pokoknya macam-macam. Itu anak-anak dapat infonya dari mana maksudnya? Ya, wallahualam. Karena kan biasanya kalau kita kan tanya, anak remaja kita tanya, kamu dapatnya di mana? Kamu minum obat? Tidak. Kau kasih masuk obat di dalam ini? Tidak. Bohong. Tidak. Jujur, kau dapat obatnya dari mana? Cowokku. Dari pacarnya? Iya. Secara tidak langsung ya. Ternyata ini obat sudah booming di kalangan orang-orang yang biasa melakukan seperti itu. Kalangan remaja khususnya? Kalangan remaja. Mereka sudah tahu, oh ini untuk aborsi, ini untuk ini. Atau mereka cari mungkin orang-orang yang bisa membantu dia. Iya, orang-orang yang bisa daripada kita yang dewasa. Iya, dia mencari mungkin orang-orang yang bisa membantu dia, baik itu mungkin dari segi dukun kan? Iya, dukun beranak. Iya, biasa juga ada. Yang mbak urut-urut, ya ada banyak. Mbak urut-urut begitu dan biasa dikasih minum lah ini, dikasih minum. Mungkin ada juga mungkin ya tanda kutip mungkin satu profesi mungkin, tapi kita tidak tahu itu di mana. Apa betul apa yang dia katakan atau tidak. Justru malah ada kasihan yang sampai mau aborsi dia tidak pakai obat. Dia pakai gagang gayung. Oh Tuhan. Bayangkan. Serius? Serius. Iya. Itu usia remaja loh. Dan terjadi di Buol. Jadi rahimnya keterbukaan ya? Rahimnya luka. Iya, dia jalan tapi kayak bangkai. Gayung kah? Bayangkan. Dan pada saat ini ketawa dia miris ini sebenarnya, ketawa miris. Dia sudah seperti itu, dia sudah keluar darah seperti itu. Dia sudah, maksudnya sudah mulai keluar darahnya sedikit-sedikit, sudah mulai lemas. Laki-lakinya masih datang. Katanya yang si perempuan, yang si korban kan, laki-lakinya masih datang berhubungan dengan dia.
dia paksa. Coba bayangkan bagaimana ini terzaliminya ini, kasihan, tersiksanya ini perempuan. Ini Kak, saya pengen lanjut saja. Tidak sanggup. Iya, coba bayangkan. Berarti sebenarnya sebagai bidan, selain beban untuk memberikan informasi kesehatan fisik mereka, sebenarnya pendekatan emosional berarti dilakukan juga. Harus. Karena kita begini, pada saat dia datang, pasien datang, kita tanya. Kalau saya pribadi kan memang aturannya memang seperti itu, anamnesa pasien kan. Nah, kita tanya, sakit apa? Makanya biasanya orang ragu masuk. Kenapa? Anak cewek masuk katanya di ruang bersalin. Kenapa? Hamil kah? Kenapa? Iya kan? Nah, kenapa bisa dia masuk di situ padahal dia tidak hamil? Ya, tidak semua juga orang hamil masuk di ruang bersalin, tidak. Karena ya namanya sistem reproduksi itu masuknya memang di situ. Ada anak-anak remaja yang mungkin kelainan haid, endometriosis. Ya, kasihan kan? Dia HB-nya rendah terus karena kalau dia haid darahnya banyak. Kalau 1 kali haid dan seperti itu. Justru ada biasa masuk di UGD umum saja. Kenapa? Sakit ulu hati. Anakku ini memang sering sakit ulu hati semenjak dia kos. Karena dia kan anak sekolah, pulang kasihan dia cuma makan ini. Tes pas cek ternyata dia hamil. Di situ lagi orang tua lagi kasihan. Ini jangan-jangan tidak hanya di Bol ya, tapi di beberapa daerah ini orang tua hati-hati loh. Akhir tahun sudah ini ya. Ya, betul. Harus mulai waspada, kemudian intens komunikasi dengan anak. Jangan juga dilarang. Pokoknya tidak boleh keluar malam tahun baru. Boleh, tapi pasti kita tahu dia bertemannya dengan siapa, kau harus pulang jam berapa. Itu anak juga. Saya juga bukan seorang mama, tapi kita seorang perempuan. Betul. Banyak orang-orang yang di sekitar kita, ada anak, ada sepupu, semua ponakan kan. Paling tidak kita ajarkan dia. Tidak boleh pulang jam sekian dan harus jelas siapa temanmu. Intinya seperti itu, harus jelas. Itu temannya ini siapa. Sebagai orang tua kita harus tahu dia bergaul dengan siapa saja. Karena situasi seperti itu biasanya dia mengikut dari lingkungannya itu sendiri. Iya, teman-teman. Ya, pengaruh kan? Iya. Nah, dia berteman dengan ini, si ini. Ini mungkin awalnya baik-baik saja. Tapi dia berteman dengan si ini, ya sudah terpengaruh. Dia juga mau mencoba sesuatu yang belum pernah dia lakukan. Jadi penting sekali untuk komunikasi dengan anak-anak kita. Itu membangun keterbukaan sebenarnya ya. Setuju tidak sih kalau kita itu perempuan dilabeli sebagai makhluk yang emosional? Setuju tidak? Kalau saya sih tidak setuju. Menarik. Gini, kadang kita dilabeli makhluk yang emosional ya, sehingga kita itu tidak dipercaya untuk mengambil keputusan, terus nampaknya kita kok lemah ya gitu untuk kemudian membuat sebuah keputusan yang besar, entah mungkin di dalam pekerjaan, entah mungkin sebagai kepala rumah tangga. Ini saya penasaran sebenarnya. Sebagai perempuan yang bekerja, punya karir gitu ya, dan Kak Yuli ini kan ibu tunggal, menjadi pemimpin juga di rumah tangga. Sebenarnya label itu bahwa kita emosional dan suka ragu-ragu dalam mengambil keputusan, kita tidak pantas untuk melakukan itu. Kalau di pekerjaan sendiri, pengalaman Kak Yuli itu bisa dipatahkan tidak sih label-label seperti itu? Iya, kalau menurut pengalaman pribadi saya ya, mungkin emosional. Sebagai perempuan emosional iya, karena perempuan itu penuh dengan emosi. Tapi untuk dalam hal mengambil keputusan, bukan berarti kita harus melibatkan emosi. Jadi tentu saja kita punya pilihan-pilihan. Oh, saya harus membuat keputusan A dan saya bisa bayangkan hasilnya harus seperti ini, dan seperti ini. Kalau saya mengambil keputusan B, nanti hasilnya akan sedemikian. Jadi kalau dikatakan perempuan itu emosional, iya. Tapi kalau perempuan itu tidak mampu karena dianggap emosional, tidak mampu memimpin misalkan tidak mampu memimpin karena emosional, salah.
Karena terus terang di pekerjaan saya harus melakukan hal-hal yang merupakan keputusan penting. Jika saya tidak melakukan hal ini, akan mengakibatkan banyak efek pada seluruh lingkungan kantor. Nah, makanya untuk menentukan keputusan-keputusan itu, tentu saja harus ada jiwa kepemimpinan kita kan, karena kita harus memikirkan kepentingan orang banyak, bukan kepentingan kita sendiri, bukan karena melibatkan emosi. Setuju. Iya. Bisa kok, perempuan bisa kok. Bisa. Nih, Kak Foni. Berpendidikan tinggi pun itu hak yang sama itu bisa diperoleh oleh perempuan maupun laki-laki gitu ya. Kan biasanya perempuan sebatas ini saja ya. Kita tidak bisa pungkiri sampai sekarang pun masih ada anggapan-anggapan bahwa anak laki-laki harus diutamakan misalkan pendidikannya dibandingkan anak perempuan. Karena ujung-ujungnya nanti di dapur juga. Loh, bukannya sebagai ibu rumah tangga itu pekerjaan sebenarnya yang paling berat kan? Pendidik pertama di rumah. Kalau Kak Foni sendiri? Ya, kalau masih kaitan dengan emosional atau langsung ke masih dong. Kalau sebagai emosional perempuan, ini timbul gara-gara kita ini kebanyakan air mata mungkin. Oh, baik. Makanya muncullah stigma emosional. Tapi di luar itu khususnya pendidikan, syukur ya zaman sekarang, sekali lagi kita bersyukur zaman sekarang mau anak laki-laki, anak perempuan, sebagian besar mungkin ada beberapa yang karena beberapa alasan menunda pendidikan untuk anak perempuan. Tapi kalau yang saya lihat secara awam saja, tanpa penelitian ya, ini tanpa penelitian empiris lah. Saya pikir sudah merata ya untuk sekolah. Hak-hak pendidikan itu sudah pendidikan minimal SMA, S1. Setelah itu kan kita sudah di dunia kerja, sudah pilihan individu masing-masing ya mau lanjut atau tidak dengan berbagai macam pertimbangan. Intinya perempuan bisa kok. Bisa. Ini juga terkait nih Kak. Tadi kan cerita di rumah peran sama-sama main drama dengan suami. Sebenarnya pendekatan misalkan ini kaitannya dengan edukasi seks itu sebenarnya lebih enakan orang tua perempuan atau sebenarnya sama sih laki-laki dan perempuan untuk pendidikan ini ke anak-anak? Kalau Kak Ida sendiri? Enggak, kalau kami di rumah enggak dibedakan antara laki-laki dengan perempuan pendidikan seksnya ya. Hanya saja mungkin memang sudah nanti ketika dia menganjak remaja, khususnya ketika sudah masuk ke usia baliknya. Nah, jadi sudah sepakat nih dengan suami. Jadi ketika anak laki-laki tentu dia harus dapat informasi lebih banyak dari bapaknya, bahwa ketika dia balik itu nanti terjadi perubahan apa saja yang pada dirinya. Kalau mungkin bercerita ke mamanya ya terbatas informasinya karena nggak ngalamin, cuma mungkin nyari-nyari saja kan informasinya. Nanti kalau yang anak perempuan tentu ketika sudah memasuki usia balik, khususnya di masalah kesehatan reproduksinya, tentu kan dia lebih banyak konsulnya atau ceritanya ke ibu karena ibu punya pengalaman pribadi terhadap hal itu. Tapi kalau pendidikan seksnya yang sejak dini, informasi tentang itu tadi, mana semua bagian tubuhmu yang harus kamu lindungi, yang tidak boleh orang sentuh, itu sama. Laki-laki dan perempuan diberi perlakuan yang sama. Sebenarnya kenapa saya nanya soal terkait perempuan emosional segala macam, kita kan ini hidup ya, tinggal di negara yang kultur patriarki ini sangat kental. Kita tidak bisa pungkiri itu dan kita mengalami, apalagi sebagai perempuan ini kan kita ngambil sudut pandang perempuan nih. Kemudian ketika terjadi kekerasan seksual itu yang paling banyak terbebani sebenarnya anak-anak perempuan. Sudah jadi korban, belum lagi ketika dipaksa untuk menikah dini karena misalkan terlanjur hamil. Dan ini kan di kampung kita tidak bisa ini ya, banyak kasus kemudian yang ketika kami coba kulik dari Dinas P3A memang banyak kasus pernikahan dini karena itu orang tua memilih untuk tidak melanjutkan kasus karena memang di masyarakat kita masih menganggap ini aib. Dan biasanya pernikahan dini ini kan apa ya Kak, selain resiko tadi kehamilan yang
tidak baik karena mungkin sistem reproduksinya belum matang, belum siap gitu ya Kak. Terus resiko apa lagi, mungkin kita bicara emosional tadi, mental mungkin ya. Biasanya pendekatan apa yang dari bidan sendiri biasanya kasih ke teman-teman penyintas atau korban kekerasan seksual? Kalau kami dari nakes sih biasanya kan anak itu biasa enggan untuk bicara. Ke orang tuanya saja dia tidak mau bicara. Pada saat ditanya siapa yang bikin, siapa yang berbuat ini, kenapa bisa seperti ini, biasanya mereka tidak mau. Karena kenapa? Dia mungkin pikir seumpama kayak orang tuanya, mungkin orang terdekatnya yang melakukan ini, seumpama. Terus dia ditanya, dia sudah sudah diancam. Kalau kau bilang sama mamamu, saya ini, saya bunuh kamu seumpama. Ada pernah saya dapatkan seperti itu. Saya simpan ini anak dalam satu ruangan, baru saya tanya. Dan berhasil. Dan ternyata berhasil mengulik gitu? Ya, saya kupas sampai akhirnya saya dapat. Betul. Dia saya bilang, mau dia kakekmu, mau dia orang tua laki-lakimu, mau dia saudara laki-lakimu, harus kau bilang. Karena kapan kau memberikan kesempatan untuk tidak bicara, kau membiarkan dia akan melakukan lagi. Melakukan hal yang sama. Kenapa? Karena si laki-laki pasti berpikir, saya juga tidak saya tidak dilapor, dia tidak bakalan tahu. Kalau kau bilang sama mamamu, pasti saya bunuh mamamu. Kan seperti itu kan? Sampai akhirnya saya dapat infonya, akhirnya dia bisa bicara. Saya bilang, anggap saya ini bukan nakes, anggap saya bukan bidannya saya. Jangan menganggap saya. Anggap saya temanmu saja, teman curhat. Kau sekarang duduk di sini, kau curhat sama saya. Kita berdua di dalam. Kak, kalau misalkan baby blues ya, si ibu postpartum blues itu maksudnya faktor resiko juga kan? Iya, karena dia tertekan kan fisikis kan di usianya yang remaja yang seharusnya dia harus sekolah dan tertahan dengan itu karena masalah kehamilan. Kenapa? Pasti kalau dari pihak sekolah dapatkannya seperti pasti dikeluarkan ya Ibu ya? Iya. Karena kenapa? Bikin malu kan? Dan ini yang dia tidak inginkan seumpama. Karena sebenarnya yang seperti ini banyak terjadi mungkin karena lingkungannya itu sendiri. Pengaruh dari teman-teman juga. Jadi kenapa dia dikatakan postpartum blues pada saat dia sudah melahirkan, dia susah menerima keadaannya. Jadi berpengaruh ke psikis. Maka di situ dia stres. Tidak siap jadi ibu. Dan kenapa tingkat perhugelan selingkuh ya. Perselingkuhan karena di usia remaja seperti ini harusnya mereka masih bergaul dengan teman-teman mereka, jalan dengan temannya mereka, sementara dia sudah punya anak. Dan di usia dini seperti ini, sekarang di masa pernikahan dini resiko biasanya resikonya itu rentan dia bisa di usia dini. KDRT lah. Kenapa? Karena tadi. Iya kan? Iya. Karena kebanyakan seperti itu, mereka belum merasakan saya masih mau jalan ini, mau jalan ke sini. Belum puas nikmati masa remaja. Masa remaja, betul. Belum menikmati masa remajanya. Jadi dia tertekan di situ, urus anak. Pada saat dia juga melahirkan, dia susah menerima. Kenapa? Lebih baik dia mati. Dia teriak kan, lebih baik dia mati. Ini anak yang tidak saya inginkan, seperti itu. Bicara pengarus utamaan hak-hak anak. Kalau tadi penanganannya walaupun kemudian anak hamil di luar nikah gitu ya, anak usia dini, penanganan kesehatan tetap hak untuk memperoleh kesehatan yang layak tetap didapatkan. Nah ini Kak, kalau hak untuk pendidikan, ini kan biasanya dari pihak sekolah, biasanya walaupun tidak diatur dalam undang-undang, tapi sekolah punya rules tersendiri dong, tata tertib tersendiri. Tata tertib gitu. Aturannya kan. Iya, anak hamil di luar nikah, ya remaja ya, belum diizinkan untuk menikah gitu karena memang undang-undang juga melarang. Itu bagaimana di pihak sekolah Kak, pernah punya pengalaman tidak kemudian anak-anak ini di drop out atau seperti apa, atau mungkin diberikan dispensasi atau semacam? Mirisnya hampir tiap tahun ya. Hampir tiap saya tahun ada kebetulan kasus. ngajar kelas 3. Oke. Tiap tahun ngajar kelas 3, sudah 12 tahunan ini ngajar kelas 3.
Jadi hampir tiap tahun pasti ada saja siswa yang nggak 100% lulus karena penyebabnya itu. Kehamilan. The one and only. Okay. The one and only karena itu. Kalau dari pihak sekolah sih sebenarnya kita masih tetap memberikan hak kepada mereka untuk menerima pendidikan, tapi malu. Mereka malu untuk datang ke sekolah. Iya. Ketika ditahu oleh teman-temannya. Kita kan nggak bisa, mungkin misalkan guru memberikan akses ke mereka untuk tetap belajar, tetapi di dalam kelasnya dengan teman-temannya, lingkungannya, relasi tentu kan sosialnya terganggu, otomatis ya. Psikisnya tuh terkucilkan, diomongin, sebenarnya makanya dampak psikisnya itu terhadap kejadian ini memang berkepanjangan seperti tadi disampaikan oleh Bu Bidan itu. Jadi sebenarnya kalau di sekolah, kalau tata tertibnya tetap kita menerima kemarin, bahkan ada yang sudah sampai dinikahkan sama orang tuanya, ditanya bagaimana masih bisa lanjut, masih kalau kita sekolah karena mereka punya hak ya, tetap berhak untuk menerima pendidikan, tapi merekanya yang nggak mau, orang tuanya mau, cuma si anaknya nggak mau, nggak siap mentalnya. Tekanan mental dari teman-teman. Siap ketemu teman-temannya itu nggak siap dia. Dalam keadaan fisik yang sudah berubah. Iya. Bagaimana para orang tua? Ini kan anak-anaknya sudah beranjak remaja, sudah remaja ya? Iya. Ya itulah makanya kalau saya sangat setuju jika pendidikan seks sejak dini dimasukkan ke kurikulum. Itu sebenarnya usaha untuk memasukkan pendidikan seks ke kurikulum pendidikan kita di Indonesia sejak tahun 1999. Tapi sampai sekarang belum pernah disetujui karena berbagai alasan. Begini, kalau menurut saya, jika anak-anak tahu pendidikan seks sejak dini sesuai dengan tingkatan umurnya ya, jadi pada saat mereka beranjak remaja, mungkin mereka bisa tahu dari guru-gurunya dari sekolah akibat-akibat yang akan mereka terima jika mereka melakukan tindakan kegiatan seksual sebelum umur mereka mencukupi. Iya. Karena kan orang tua juga terbatas ya pengetahuannya sebenarnya. Jadi jika dimasukkan dalam kurikulum di sekolah, kita sebagai orang tua paling tidak sedikit terbantu. Mereka bisa tahu, oh kalau saya melakukan seks sejak dini, hasilnya akan seperti ini. Alat reproduksi saya bisa rusak, saya bisa hamil, dan ketika saya hamil sebelum usia yang mencukupi, usia saya siap, hasilnya bisa kayak ini, trauma dan apa segala macam. Kalau menurut saya sih itu harus diajarkan secara terbuka ya. Kita tidak perlu merasa itu tabu lagi, karena jika hal itu kita tutup-tutupi, otomatis akan lebih banyak mungkin anak-anak yang tidak tahu, lebih banyak korban, dan mereka pikir biasa saja, tapi akan ada penyesalan, trauma dan sebagainya jika hal itu sudah terjadi pada mereka. Kak Honi? Jadi menyambung dari Kak Yuli, sebenarnya pendapat Kak Yuli ini sudah mewakili penelitian. Jadi memang ada penelitian yang salah satu artikel sudah masuk di jurnal, kalau tidak salah American Journal. Jadi memang menurut penelitiannya, pendidikan seks pada anak usia dini dapat menurunkan potensi terjadinya kekerasan seksual. Jadi memang sudah terbukti melalui kali ini penelitiannya empiris. Jadi memang betul. Nah, masalah di kurikulum atau tidak, sebenarnya kita sebagai orang tua ya, mama-mama ingin dan mau memberikan edukasi, tapi masalahnya belum seragam. Seluruh orang tua punya pengetahuan bahwa ini perlu. Seandainya mereka rasa ini perlu, apakah orang tua tersebut tahu apa saja yang mau diajarkan? Ini yang saya pikir belum merata. Oleh sebab itu, kalau misalnya di sekolah kan kita sudah punya program pendidikan dasar lah minimal 9 tahun ya kalau tidak salah. Sekarang ya pendidikan dasar 9 tahun, berarti sampai SMA.
SMP 6 9. Oh ya, sampai 9 tahun itu SMP. Minimal untuk pendidikan dasar, kalau sudah sempat dengar, dia sudah punya pengetahuan sendiri. Lanjut ke pendidikan menengah SMA, di 3 tahun itu sudah mulai dewasa, dia sudah tambah pengetahuan. Untuk pendidikan dasar, dia menjadi jangan sampai menjadi korban. Saat pendidikan menengah, ini pandangan mama-mama ya, jadi harap maklum kalau. Jadi Baik, Mak. pas pendidikan menengah, jadi bekalnya nanti untuk jadi manusia dewasa nanti, jadi mama, jadi papa. Jadi dia walaupun di sekolah nanti sudah dihapuskan, tidak ada lagi pendidikan seks pada anak usia dini, usia remaja, tapi mereka yang pernah sekolah dan pernah dapat seandainya ada kurikulum, walaupun tidak dapat di rumah melalui orang tua, karena keterbatasan orang tua, ya bukan salahnya orang tua, memang orang tua belum pernah tahu, belum pernah dapat informasi. Dianya dapat, jadi putuslah itu lingkaran setan. Yang orang tua tidak tahu, anak tidak tahu, ulang lagi kekerasan, tidak tahu terus. Tapi kalau salah satu di rumah dapat, di sekolah tidak dapat, oke. Tapi di rumah tidak dapat, di sekolah tidak dapat, nol kan? Kalau di rumah tidak dapat, tapi di sekolah dapat, selamatlah generasi berikut. Kalau menurut saya sih begitu. Bicara soal pencegahan, langkah preventif gitu ya. Selain tadi kita sudah bahas panjang soal pentingnya edukasi seks. Sekarang kita bicara soal regulasi hukum yang berlaku, hukum positif yang berlaku di negara kita. Sekarang kan kita tahu ya, sedang heboh pembahasan RUU tindak pidana kekerasan seksual yang awalnya namanya penghapusan kekerasan seksual, sekarang sudah berganti, tapi paling tidak undang-undang ini sudah lebih berperspektif korban dibandingkan misalkan undang-undang yang berlaku sekarang, misalkan KUHP. Nah, kita bicara soal polemik ini dari Kak Ida mungkin ya. Ini kan salah satu yang dikaji sebenarnya atau diatur dalam rencana undang-undang ini kan terkait pendidikan seks, kurikulum pendidikan seks. Nah, kalau dari Kak Ida sendiri memandang polemik ini dari sudut pandang seorang tenaga pengajar bagaimana? Baik, jadi kalau saya sempat mungkin karena panggilan ini wawancara ini ya, podcast ini, akhirnya saya baca lagi. Kemarin mungkin baca cuma bagian awal-awal sejak tentang RUU TPKS. Ternyata setelah pasal berapa itu kayaknya udah agak-agak ke tengah tuh. Itu termasuk ada dalam salah satu pasal menyatakan bahwa memasukkan kurikulum tentang pendidikan seks ini di dalam sekolah. Saya bilang, wow, ini ternyata bagus loh. Kok jangan-jangan nggak dibaca sampai situ ya? Orang bacanya nggak sampai situ. Di tengah pro dan kontra ini. Iya, di tengah pro dan kontra ya. Disahkannya atau tidak? Iya, sudah itu. Ternyata ada muatan untuk memasukkan pendidikan seks ini, untuk mencegah ini di dalam kurikulum sekolah. Itu sangat membantu sekali karena anak-anak kan, apalagi nanti kalau insya Allah sudah tatap muka normal, itu bisa jadi waktunya 7-8 jam dihabiskan di sekolah. Nah, jadi interaksi di sekolah jika ditanamkan nilai-nilai seperti itu tentu akan mencegah lebih banyak lagi terjadi kekerasan seksual. Dan saya bersyukur sekali saya punya Menteri Pendidikan yang luar biasa, dan sebelum RUU TPKS disahkan, dia sudah mengeluarkan Permendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan kekerasan seksual, meskipun baru ruang lingkup untuk pendidikan tinggi ya. Tapi di tengah gempuran orang yang tidak setuju, dia tetap maju untuk memperjuangkan itu. Seharusnya itu menjadi tolak ukur loh. Iya, harusnya jadi tolak ukur buat orang anggota di dewan gitu loh. Ini bisa loh. Terkait RUU TPKS ini ya. Permendikbud ini bisa jalan dengan segala macam konsekuensinya. Itu kan sampai kalau seandainya kampus tidak menindaklanjuti, tidak memberikan perlindungan kepada korban, itu kan akreditasinya bisa sampai diturunkan. Padahal gengsinya akreditasi itu sangat berpengaruh sekali untuk kampus. Jadi harusnya mohon sekali ya, kan tahun ini katanya dikeluarkan lagi dari prolegnas. Tidak keluar dari prolegnas, tapi tidak masuk di prioritas untuk 2021.
21. Nanti akan dibahas katanya. Kata para politikus akan dibahas di awal tahun 2022. Kita tagih saja nanti. Semoga dia bisa bercermin dari Kementerian Pendidikan ya, bahwa menteri kami sudah berbuat. Meskipun baru skala itu, kedepannya semoga lebih luas lagi cakupannya, dan harapannya itu tadi, pasal itu bahwa kurikulum tentang pendidikan seks ini akan dimasukkan ke kurikulum dalam sekolah. Penting sekali gitu ya. Nah, kalau dari Kak Ria sendiri memandang pentingnya RUU TPKS ini khususnya berperspektif korban paling tidak itu ya, karena kan kalau di KUHP sendiri seingat saya itu hanya membahas soal perkosaan, kekerasan seksual itu yang masuk hanya perkosaan, pelecehan, kalau saya tidak salah ya. Karena akhirnya dipikir itu biasa saja prostitusi anak, padahal banyak hak-hak yang dirampas di sini, termasuk hak kesehatannya mereka kan. Kakak kalau melihat seperti ini setujukah atau masih meraba-raba? Kalau menurut saya sih bagus sekali kalau sebenarnya dimasukkan memang dalam kurikulum ya. Kenapa? Karena kalau dia sudah ada edukasi dari sekolah, sudah ada pembelajaran, artinya anak-anak remaja ini mungkin yang kedepannya yang tadinya Ibu Poni bilang yang sudah 11% sudah turun kembali. Nah, karena itu semua psikisnya akan terganggu di usia remaja. Seperti itu. Umur ini karena pubertas kan. Nah, bagaimana caranya supaya kita menekan angkanya ini supaya tidak naik, dan harusnya itu turun. Dan penting untuk anak-anak remaja. Diatur dalam undang-undang, biar itu harus ada aturan mungkin ya. Karena kalau dikasih kesempatan seperti ini, kalau tidak ada pengetahuan tentang seks, dia pada saat dilakukan, dia mungkin disodomi atau di apa dan dia tidak melaporkan, ya yang bersangkutan juga, pelaku juga, dia akan berbuat lagi berikutnya seperti itu, dan itu akan terulang dengan anak remaja. Setuju. Seperti itu. Oke, Kak Foni sendiri mungkin melihat dari sudut pandang lain terkait RUU TPKS ini? Baik, undang-undang nanti RUU diharapkan jadi undang-undang, baik undang-undang maupun peraturan-peraturan lain maupun kurikulum ini diharapkan bisa menjadi ancaman bagi calon pelaku atau pelaku supaya kita ini tidak baik-baik saja kalau melakukan. Jadi bahwa pemerintah, sekolah itu care terhadap anak-anak. Itu saja sih. Intinya itu ya, kita pokoknya berpikir bahwa korban paling tidak aman. Bagaimana Kak? Ini literasinya nampaknya yang memang harus kita, karena kan masyarakat awam ya, jangankan undang-undang ya, baca perda mungkin juga tidak, atau baca aturan kayak judulnya saja. Tolong jangan masuk, ini ruangan yang berbahaya, misalkan mengandung, itu saja mungkin tidak dibaca. Ini kan tersinggung. Dia tidak tahu apanya yang berbahaya di dalam. Peran literasi karena tidak semua bahasa undang-undang itu kan bahasa akademis ya, bahasa ilmiah mungkin, dan ini gimana kemudian peran literasi ini sebagai penggerak literasi memahamkan masyarakat bahwa sebenarnya ada regulasi ketika kalian menjadi korban, kalian bisa aman kok, karena sebenarnya kalian dijamin hukum. Bagaimana Pak? Iya, jadi sebelumnya kami sangat berharap bahwa RUU TPKS ini bisa menjadi undang-undang. Segera legal. Ya, segera dilegalkan. Karena dalam RUU ini banyak sekali hak-hak kita sebagai perempuan yang bisa melindungi kita sendiri, bisa melindungi korban. Nah, untuk dari segi literasinya, mungkin kita akan memberikan pemahaman ke masyarakat bahwa jangan baca sekedar judul atau di kata-kata awal, kata-kata awal, karena di pasal-pasal selanjutnya banyak menjelaskan apa-apa yang bisa melindungi hak-hak korban pelecehan, korban kekerasan seksual, korban pemerkosaan. Dan masuk langkah pencegahan itu. Dan pencegahan agar hal tersebut tidak terjadi ya. Karena di KUHP sendiri pada dasarnya tidak mendukung korban kan. Belum berperspektif korban itu ya.
belum memihak sepenuhnya kepada korban iya, gitu. Sangat. Jadi kami sangat berharap bahwa RUU TPKS ini bisa menjadi undang-undang, dilegalkan dengan segera. Karena memang apa ya, oke, kita sudah melakukan pendidikan seks di rumah, di sekolah, tapi kemudian ketika tidak ada efek jera, predator seksual ini akan tetap ada di sana, di mana-mana gitu, mengancam. Jangankan perempuan kita yang sudah dewasa, yang sudah mungkin fight back tadi, bisa kabur, tapi anak-anak di bawah umur yang mungkin pilihannya hanya satu, hanya bisa freeze dan tidak berani melapor karena ancaman segalanya. Nah, mungkin kita harus menyudahi obrolan kita yang teramat panjang dan seru ini, tidak terasa waktu gitu ya. Tapi sebelum itu, saya ingin tahu dari kakak-kakak yang ada di sini, perempuan-perempuan keren, teman-teman saya yang hebat. Saya mungkin kalian punya pesan, punya apa ya, memberikan semangat, support gitu buat teman-teman di luar sana yang sedang berjuang, sedang memulihkan mental, memulihkan trauma mereka sebagai penyintas ataupun korban kekerasan seksual. Dari siapa? Kak Yuli dulu mungkin. Baik, buat teman-teman di sana yang mungkin saat ini pernah mengalami pelecehan atau segala macam tindakan kekerasan seksual, saya tahu kalian pasti mengalami trauma. Tapi jangan biarkan trauma itu menghalangi langkah kalian. Karena dunia ini masih luas, peluang kalian masih luas, masih banyak yang bisa kalian lakukan. Dan lewatilah semua itu dengan rasa percaya diri. Biarkan masa lalu tertinggal di belakang dan jalan terus. Satu lagi ya, buat pelaku, sebelum kalian melakukan hal-hal yang merusak masa depan perempuan-perempuan, baik anak-anak maupun orang dewasa, perempuan dewasa, berpikirlah 1000 kali. Karena sekali kalian berbuat, traumanya mereka bawa sampai ke liang kubur. Mantap, Kak Avoni? Oke, untuk korban, speak up. Satu saja, speak up, karena sudah banyak yang peduli. Contoh, ada komunitas pemerhati perempuan dan anak, kemudian ada juga OPD dari pemerintah yang khusus menangani perlindungan perempuan dan anak. Kemudian untuk pelaku, untuk calon pelaku, urungkan, karena sekarang sudah banyak yang mengawasi lah, karena sudah banyak muncul komunitas dan organisasi-organisasi yang akan mendukung korban maupun calon korban kalian. Kalau menurut saya, untuk kalian yang di luar sana yang pernah mengalami pelecehan seksual ataupun apapun itu, tetap kalian semangat. Karena kami ada di belakang kalian untuk mendukung, tetap semangat dan tetap melangkah meraih cita-cita kalian. Luar biasa. Kak Ida terakhir? Semangat. Jadi jangan patah arang bahwa dunia ini sudah berakhir, bahwa banyak yang mendukung, apalagi di zaman dunia informasi yang sangat melaju, sangat deras sekarang ini. Biasanya banyak didukung oleh, selain mungkin dari tadi ada undang-undangnya lah, atau dari pemerintah dalam bentuk OPD dan sebagainya, ada netizen-netizen yang siap mendukung para korban, begitu juga para pelaku ataupun calon pelaku. Berhati-hati dengan netizen saat ini, karena media sosial itu biasanya lebih kejam daripada penjara ya, mungkin ya, seperti itu. Setuju, betul. Sanksi sosial. Gitu. Sanksi sosial, ini kan yang sebenarnya masih kurang di kita ya, karena masih mewajarkan itu. Jadi mungkin pesan juga buat masyarakat, kekerasan seksual ini bukan sesuatu yang hanya bisa habis segitu saja buat para korban, tapi ini mengganggu banyak hal, bukan hanya fisik, tapi juga mental dan relasi sosial dari para korban. Jadi hentikanlah
sudah stop, minta tolong, kasihan, tidak usah gitu ya, demi anak-anak, demi masa depan mereka. Oke, kita harus menjeda dulu bincang-bincang kita. Kenapa dijeda? Karena bicara isu anak ini tidak akan pernah habis, tapi semoga untuk kekerasan seksual bisa usai. Itu sih harapan kita. Terima kasih buat para teman, perempuan-perempuan hebat sudah hadir di sini, mau berbagi point of view, sudut pandang kalian terkait kekerasan seksual terhadap anak. Terima kasih juga semuanya untuk teman-teman yang sudah menyaksikan tayangan bincang-bincang ini sampai selesai. Sampai jumpa semuanya. Dah.